Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi. Tapi sekarang bukan cuma Pak Jokowi nih, teman-teman. Sudah bertambah pemburu ijazah Pak Jokowi dan juga Mas Wapres. Lagi-lagi, mereka mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk menanyakan seperti apa penyetaraan ijazah Mas Wapres yang dari Singapura dan juga Australia. Yang mereka tuding itu hanya ijazah kursus, teman-teman. Tapi sayangnya ketika mereka sampai di lokasi, gerombolan ini malah dihadang oleh security dan dilarang masuk. Gagal maning. Berharap sudah bertambah bahan untuk menyerang Mas Wapres, dihadang security. Ya, tapi begitulah ya. Tabiat orang yang suka bikin gaduh, suka bikin ribut, kemanapun dia pergi, susah untuk diterima. Apalagi lembaga negara. Lembaga negara ini udah tahu, waduh kalau orang ini datang, usir aja lah. Bikin ribut aja, bikin gaduh aja. Pasti kan seperti itu psikologinya, teman-teman. Selain itu, mungkin kalian jarang melihat Tifa belakangan ini. Karena apa? Sepertinya dia sudah berubah profesi, teman-teman. Jadi marketing buku. Mungkin uang operasionalnya makin menipis. Tidak ada pemasukan dari bohir. Jadi sekarang mereka jualan. Biar ada duit. Rismond kan sudah ngaku kalau dia nggak sanggup tinggal di Jakarta karena biaya hidup mahal. Nah, inilah orang-orang yang gimana ya? Kalian sendirilah yang nanti nilai, teman-teman. Nah, dan lagi saya punya video di mana Mr. Q, Mr. Kodari, kepala staf kepresidenan, waduh, yang membuat Rocky Gerung kepanasan, lagi-lagi membongkar seperti apa masa depan dari IKN. Yang tentunya hal ini bisa membuat Amin Rais, Rocky Gerung, Ahmad Kojinudin, Said Didu dan kawan-kawannya bakal pingsan-pingsan kalau mendengarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kemarin tuh nggak ada satpam. Begitu kami datang ada satpam. Ya, mirip UGM. Mirip seperti di UGM. Di ladang tadi di bawah 10. Di sini ada berapa itu? Di belakang ada 3 atau berapa? Sini 2. Beginilah. Ya. Ada janji nggak? Ini. Kasian banget. Jadi kalau ini Pak Prabowo menonton ini, ya, rakyat itu nggak apa-apa, berhak untuk begini begitu. Tapi Pak, kalau bahasa sopan santun, rakyat itu nggak pernah didengar. Jual-jual rakyat Bahkan mulu kami orang hanya ini ya. menepati janji yang dijanjikan oleh Pak Eko, dihadang seperti ini. Ya, jangan salahkan rakyat selalu nanti. Ya, kalau demo besar-besaran, ya. Loh, Karena kami datang baik-baik dihadang satpam. Loh, Apa sih susahnya Pak Eko kemarin yang sudah menjanjikan datang dan menjanjikan bahkan mempertemukan kami dengan Dr. Sutanto yang menandatangani surat penyetaraan SMK Gibran dengan tim pengkajinya. Kan omong kosong. Pejabat dengan janji omong kosong itu apa? kesel dia. Pejabat cuma menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya, pajak rakyat juga menghadang kami. Jadi kita pimpong terus. Pimpong ya kan, sampai pusing Ya. kalau dipimpong. Ini mak-mak seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini, yang punya anak yang dididik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Ngapa? Mengatakan lagi kebenaran aja pun susah. Mendidik anak macam bagaimana ini? Weh, mohon. Pak Eko yang nemuin kalian kemarin mungkin saja ada kesibukan lain yang sudah terjadwal sebelumnya, makanya nggak bisa nemuin kalian. Kalian ini kan tiba-tiba saja datang, todong orang buat minta penjelasan, minta bagaimana penyetaraan ijazah Mas Wapres. Ini kan orang-orang ini di Dirjen ini, di kementerian orang pada sibuk, orang punya kerjaan, bukan kayak kau yang nggak ada kerjaan, Mon. Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kocak. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kau doang yang pertanyakan itu, kau doang. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika.
ke Solo aja susah. PKS tadi ada dua, saya koreksi. Yang dikatakan tadi oleh PKS bahwa Jokowi dinasti dan instan. bukan ingin 3 periode, sama sekali tak ada itu. Dan kemudian juga dari pihak Jokowi mengapakan ke MK, itu sama sekali nggak ada. Ini biar clear dulu. Biar Oke, clear. tidak ada campur tangan Presiden Jokowi untuk uji materi ya. Nggak ada urusan. PSI Emangnya itu. Jokowi kurang kerjaan apa? Oke. Loh. Ini kan politisi senior PDIP. Kok politisi senior PDIP balik membela Jokowi? Ada apa ini? Apakah setelah kemarin berita dari Tempo yang mengagetkan yang membuat mereka berubah arah, teman-teman? Saudara-saudara sekalian, bagi yang sekarang ini sedang memirsa siaran ini, saya sampaikan bahwa untuk saat ini buku Jokowi's White Paper sudah tersedia, sehingga Anda tidak perlu melakukan pemesanan pre-order lagi. Jadi first in, first out ya, FIFO. Jadi siapa yang melakukan pemesanan di admin kami, ada 2 admin utama, yaitu 0812 Jual, Tifa. Jual. Ayo, biar ada duit. dengan Asti, dan 0877 Biar ada duit ya kan? 2598 Jual 0909 terus. dengan Indah beserta dengan 15 reseller kami. Silakan Anda reseller. segera melakukan pemesanan dan kami insya Allah akan segera melakukan pengiriman kepada Anda semuanya. Jualan. Soal IKN, oke IKN. Pak Kepala Staf. IKN ibu kota politik. Ya ini juga ada di itu ya, Perpres 79 itu ya. Betul ya teman-teman ya? Sama nih. Perpres yang sama, pemutahiran rencana kerja 2025 30 Juni 2025. Oke, jadi begini. Pertanyaannya apa ini sebetulnya IKN ibu kota politik ini? Oh, penjelasannya. Oke, jadi gini. Sebetulnya bukan berarti kemudian akan ada ibu kota politik lalu ada ibu kota ekonomi, kan begitu kira-kira kan? Nanti ada ibu kota budaya dan ibu kota lain-lainnya itu nanti. Gitu. Enggak begitu maksudnya. Intinya begini, kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, Yudikatif. legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, kalau baru ada eksekutif, baru ada istana negara, tapi legislatif alias DPR-nya nggak ada, nanti ngomong sama siapa? Betul. Rapatnya gimana ya kan? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Pak Prabowo bahwa per 2028, betul ya? Ketiga lembaga itu sudah harus ada fasilitasnya. Sehingga kalau mau sidang, sudah terpenuhi. Ada semua sudah, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, dan yudikatifnya sudah ada. Kita akan mulai tangkepin bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangin secara random. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari Bea Cukai maupun orang Departemen Keuangan. Waduh. Kan kemana saya ngomong tentang cukai rokok itu ya. Kami sudah panggil tuh marketplace seperti apa? Bukalapak, Tokopedia, apalagi apa? Blibli semua. Beli. Untuk menghimbau, untuk menjalankan, untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal dalam hal ini rokok ya. Nanti yang lain juga. Tadinya mintanya by 1 Oktober ya. Tapi saya bilang secepatnya aja. Terus nanti mulai ada, kan udah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkepin. Jadi yang mau jual harus berhenti, jangan jual lagi. Terus saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal. Kami juga akan cek ke ininya, supplier bukan di situ aja, di warung-warung katanya ada juga per toples murah gitu ya. Kita akan cek. Yang jelas teman-teman tolong sebarkan bahwa siapapun yang jual ilegal, rokok ilegal di tempat mana, saya akan datangin secara random. Yang lain lagi adalah itu kan kalau kita import ada jalur hijau ya. Jalur hijau biasanya nggak diperiksa tuh. Nggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat situ apa enggak. Tapi saya akan random cek. Walaupun jalur saya akan random cek, nggak ngeganggu jalur cepatan, tapi terdeteksi kalau ada
kecurangan. Mungkin ya dalam waktu dekat kita akan dapat banyak orang di situ tuh. Wow. Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat dari bea cukai maupun orang Departemen Keuangan. Tapi saya harapkan dengan itu nanti 3 bulan ke depan sudah hilang. Karena kan siklus impor kan 3 bulan kira-kira ya. Jadi kita harapkan semuanya mengikuti aturan yang ada dengan benar. Jangan coba-coba mengakali lagi aturan impor yang ada di sini. Wow, Pak Purbaya ini tegas juga teman-teman ya. Wow, kayaknya beliau ini nggak ada takutnya juga nih. Ngeri nih, ngeri Menteri Keuangan ini ya. Luar biasa, suka nih kayak begini nih. Bukan cuma omongannya yang koboi, tapi tindakannya pun koboi teman-teman. Dalam artian ya dia nggak takut siapa saja. Dia sidak sana sini, random, tangkap yang terlibat. Wah ini keren nih, keren. Protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Stok uang kita di bank sentral, harusnya saya nggak akan pernah terganggu. Masih amat banyak, masih cukup. Ya hanya mereka nyaros sekitar 400 triliun atau lebih sepanjang tahun. Hanya pindahin sebagian. Ini dampaknya ke likuiditas naik, cost of fund jadi turun. Si Pak Hotman Paris ya, protes sama saya katanya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun. Dia jadi rugi katanya. Emang itu tujuan saya. Nah, biar dia belanja lagi. Kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Memang itu tujuannya. Itu tujuannya Jadi, Bang Hotman. Itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan. Konsumsi dan investasi akan naik karena bunga turun dan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi akan kelihatan semakin signifikan. Ini juga kedepannya akan kita sinergikan dengan fiskal moneter. BI sudah menurunkan 25 basis. Itu tujuannya sama untuk membantu likuiditas di sistem perbankan supaya bunga turun, supaya ekonomi jalan. Jadi mereka juga sekarang pro-growth. Oleh KPU kan pasti akan dicek and balance kan. Betul. Bahwa benar nggak ijazahnya ini. Tentu dia akan cek ke ke kampusnya, dia akan cek ke dinas pendidikan ya. Dan oleh KPUD saat itu beliau menjadi calon wali kota dinyatakan itu nggak ada masalah kan. Saya melihat ini mau dibuat, framing ini mau dibuat seperti urusan Pak Jokowi ya, dimana 90% framing, 10% bicara hukum. Nah, ini yang akan terjadi di Mas Gibran pun begitu. 90% bahkan 95% framing, 5% baru bicara soal hukum. Kalau coba soal hukum udah selesai sebenarnya. Emang yang sekolah di luar negeri cuma Mas Gibran gitu? Oke. Ya harusnya kalau mau mempermasalahkan, ya permasalahkan seluruh ya pejabat negara yang menggunakan ijazah dari luar negeri. Seolah-olah di negara ini cuma Mas Gibran yang sekolah di luar negeri gitu kan, lulusan luar negeri. Ya kan jadi seolah-olah seperti itu kan. Yeah. Dan seolah-olah di aturan di negara kita tidak boleh seseorang mau menjadi pejabat negara menggunakan ijazah dari luar negeri. Ada nggak itu? Kalau nggak ada artinya kan framing. Makanya kan saya bilang kalau bicara hukum sudah selesai. Yeah. Kalaupun KPU ya membuat keputusan KPU itu, kalau di pengadilan mau keputusan apapun itu tetap bisa dihadirkan. Jadi mau serahasia apapun ya, kalau sudah sampai di pengadilan dan pengadilan misalnya atau pihak kepolisian saja ya, jangan dulu pengadilan ya, pihak kepolisian ya meminta mana nih ijazahnya, bukti-buktinya, itu kan diserahkan juga gitu kan. Nah itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan aduh Rismon setelah beberapa minggu lalu mereka dihadang security di UGM bersama Tifa, Sentana dan kawan-kawannya. Sekarang dia dihadang lagi security di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan pejabat yang kemarin menemui kalian yang namanya Pak Eko yang menjanjikan di hari Senin, ya kemungkinan beliau ada urusan mendadak atau sudah punya jadwal sebelumnya yang dimana ketika menemui kalian beliau lupa. Kan bisa saja.
Jangan memframing bahwa negara ini tidak melayani masyarakatnya, negara ini menyembunyikan kebohongan dan lain sebagainya, sambil menyebut-nyebut, menyeret-nyeret nama Pak Prabowo. Ini kan konyol gitu. Ada apa ini dengan kalian? Dan logika sederhananya begini teman-teman ya. Kemarin di Pilpres 2024, 01, 02, 03, ibaratnya kan ini tidak ada incumbent, ya kan? Dan masing-masing calon punya perwakilan di pemerintahan, entah itu di eksekutif, entah itu di yudikatif, pokoknya mereka punya orang lah, minimal punya keluarga lah di sana yang bisa memberikan informasi mengenai ijazah Gibran kalau memang itu palsu. Dan kalau memang ijazah Gibran palsu, sudah barang pasti akan digugat oleh kubu 01 dan 03 untuk minta didiskualifikasi. Tapi kenapa nggak ada yang mempersoalkan? Kurang cerdas apa orang-orang di lingkaran 01 dan 03 kemarin? Kurang cerdas apa? Kurang mengulik-ngulik apa? Ini Pilpres, bos. Sudah barang pasti keburukan, kecacatan si calon bakal diubek-ubek, bakal dicari-cari. Tapi kok kenapa nggak ketemu? Ya karena memang bukan palsu. Di situ logikanya. Aduh, ini orang-orang aneh gitu loh. Sama dengan ijazah Pak Jokowi. Kalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, sudah barang pasti Pak Prabowo di tahun 2014 ataupun di 2019 bakal menggugat ijazahnya, tidak akan menggugat hasil pemilunya, ijazahnya biar dia didiskualifikasi. Biar Pak Prabowo langsung menang gitu ya kan? Di situ logikanya. Ini orang-orang yang selalu memframing, yang selalu mengatakan yang tidak, menyeret-nyeret presiden. Udahlah, jangan seret-seret presiden kepada hal yang tidak penting. Ini sekarang yang mengusut ijazah Gibran, ini cuma kalian, nggak ada yang lain. Cuma gerombolan-gerombolan kalian doang. Partai politik mana yang mau ngurus ijazah? Nggak ada, karena memang nggak palsu. Mikir atuh. Tapi ya wajar sih, ijazah Rismon kan juga diragukan S3-nya. Yang dari Jepang itu kan, itu aja belum jelas. Bener nggak dia lulusan S3 Jepang? Ya mungkin untuk menutupi kebobrokannya dia ngulik-ngulik ijazah orang ya kan? Kan bisa jadi begitu teman-teman. Dan tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Mr. Q mengenai ibu kota politik IKN tahun 2028. Wah, ini keseriusan pemerintah dalam melanjutkan IKN ya. Sepertinya gerombolan pembenci tidak akan suka dengan video ini teman-teman ya. Karena ya mereka kan berharap IKN mangkrak. Waduh. Ditambah lagi Bung Panda Nababan. Kok bisa gitu berbalik membela Pak Jokowi? Ini video lama atau video baru? Wah, saya kurang ngerti sih teman-teman. Tapi coba kalian komen. Ini video lama atau video baru? Biar jelas gitu. Biar tidak ada dusta di antara kita. Aduh. Dan buat Pak Menteri Purbaya, saya hormat, angkat topi untuk beliau. Ketegasannya, koboynya, bukan main-main. Semua bakal disikat sama dia loh. Luar biasa Pak Menteri ini. Nggak salah Pak Prabowo mengangkat Pak Purbaya menjadi Menteri Keuangan, teman-teman. Memang mazhabnya beda dengan Sri Mulyani menurut informasi dari Pak Jokowi. Dan inilah challenge untuk Pak Purbaya. Kembali mendongkrak pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan itu yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Oke? Jadi, kita harus kawal terus pemerintahan Prabowo Gibran beserta kinerja menteri-menterinya agar tetap on the track. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.